Kita membahasnya bersama psikolog forensik Reza Indragiri serta kuasa hukum Riki Rizal Belan Dewangga Pribadi. Mas Reza, Mas Belan, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. Saya akan ke Mas Belan terlebih dahulu. Kita akan bahas mengenai apa sebenarnya dibalik keberanian Riki untuk menolak perintah dari Ferdy Sambo dan sebenarnya apa statement yang diberikan Ferdy Sambo kepada Riki Rizal. Silakan, Mas Belan. Ya, sebenarnya kalau dikatakan perintah, mungkin bukan perintah ya ditangkapnya, tapi lebih ke pertanyaan. Karena waktu itu kan yang ditanyakan pertama, kejadian apa di Magelang. Yang kedua ditanyakan kepada klien kami, apakah kamu berani menembak Joshua. Karena tadi disebutkan juga ya oleh ahli psikolog kami bahwa Riki ini backgroundnya lalu lintas. Kalau saya tidak salah dia tugasnya di Regiden dulu, registrasi dan identifikasi bagian lalu lintas. Jadi pekerjaannya banyak seputar administrasi. Dia tidak menguasai senjata sebagus mungkin teman-teman yang di Brimob, sehingga itu di luar dari kemampuan dan kapabilitas dia. Selain mungkin mental dia juga tidak kuat. Itulah yang dia sampaikan, dan di ahli psikologi sebelumnya, Ibu Reni kalau tidak salah, itu menyebutkan bahwa Mas Riki ini punya kepribadian asertif. Mungkin kalau saya salah bisa diluruskan nanti Pak Reza. Nah, asertif ini kan dia bisa menolak dengan halus, dan background dia juga sebagai orang Jawa, sehingga maksud dia itu tidak disalahartikan oleh Pak Ferdy Sambo begitu. Ya, ketika Riki menolak, sementara Eliezer mengatakan ia takut untuk menolak. Apakah Riki tidak merasa takut? Mengapa ada keberanian untuk menolak? Anggaplah permintaan, jika bukan perintah, untuk jika dia melawan kamu siap tembak dia. Itu statement dari Ferdy Sambo. Tentunya kalau dibilang takut, tentu dia takut ya. Tapi ketakutan dia pada hari itu dan konsisten, Riki Rizal menyatakan bahwa yang ada di pikiran dia adalah tentang peristiwa yang di Magelang. Karena dia tidak tahu menahu soal itu, di mana anggota kepolisian yang paling senior yang bertugas saat itu adalah dirinya, di mana anggota kepolisian lain yang juga bertugas adalah Richard Eliezer dan Joshua. Cuma Joshua ini kan ada pertikaian dengan Kuat Ma'ruf gitu. Sehingga dia berpikir, oh mungkin kalau saya tidak bisa menjaga ibu, saya akan dipermasalahkan ini dengan bapak. Ketakutannya hanya seputar itu. Dia tidak membayangkan untuk menembak. Nah, masalah untuk membackup, ketika dikatakan oleh Ferdy Sambo, kamu nanti backup saya di bulan 3, itu tidak diiyakan atau ditolak oleh Riki Rizal. Diam saja, karena dia masih memikirkan betul tidak peristiwa yang di Magelang itu terjadi, begitu Mbak Afi. Iya, yang disampaikan, yang saya bacakan ini adalah statement dari Ferdy Sambo. Saya akan konfirmasi jika dia melawan, kamu siap tembak dia. Berarti yang dikatakan, yang ditolak adalah jika ternyata dia tidak siap untuk menerima permintaan jika melawan kamu tembak dia. Seperti itu? Ya, kalaupun itu dipakai, maksudnya dia itu kan tidak membawa senjata, Mbak. Baik dari Magelang ke Jakarta, kecuali senjata Joshua yang diamankan ya. Dia sendiri tidak memegang senjata, tidak senjata yang melekat pada dirinya. Sehingga menembak dengan apa? Namun kalau dikaitkan dengan pertanyaan itu, jelas dia sudah menolak bahwa saya tidak kuat mental, Pak, kalau harus menembak. Oke. Begitu. Baik. Saya akan ke Mas Reza. Mas Reza, dari sejumlah keterangan psikolog maupun psikolog forensik bahwa ada hierarki kekuasaan dan juga karakter Ferdy Sambo yang dianggap sulit sekali untuk menerima kata tidak. Di mana banyak ajudan yang takut untuk menolak permintaan atau perintah dari Ferdy Sambo. Kenapa Riki berani untuk menolak, dan apa yang Anda baca ketika ia mengatakan dia tidak kuat mental untuk melakukannya? Sejatinya awalnya saya menaruh rasa hormat terhadap terdakwa Riki Rizal ketika dia berani mengambil posisi berseberangan, bertolak belakang dengan arah pertanyaan Ferdy Sambo tentang kesanggupan untuk menembak mendiang Brigadir Joshua. Saya angkat topi tentang keberanian Riki Rizal. Tetapi ada satu teori yang digunakan oleh ahli psikologi forensik yang justru membuat saya bimbang, yang justru membuat saya gamang dalam memahami kondisi Riki Rizal sebetulnya seperti apa. Teori yang diangkat oleh ahli saat itu seingat saya adalah high power distance. Lewat teori itu ahli ingin menunjukkan bahwa pola relasi antara Riki Rizal dengan Ferdy Sambo adalah diwarnai oleh dominansi pihak Ferdy Sambo, diwarnai oleh kepatuhan,
diwarnai oleh ketaatan, diwarnai oleh ketundukan, diwarnai oleh kesetiaan, loyalitas pada atasan. Dengan penggunaan high power distance theory semacam itu, maka saya bayangkan justru Ricky Rizal tidak akan punya kemampuan, tidak akan punya nyali untuk mengambil sekali lagi posisi berseberangan dengan arah pertanyaan Verdi Sambo. Bahwa kemudian ternyata Ricky Rizal mengklaim bahwa sudah mengatakan saya tidak sanggup, artinya dia mengambil posisi yang berseberangan dengan Verdi Sambo yang notabene adalah atasannya, ini membuat saya bingung. Apakah saya harus percaya pada teori yang dikemukakan ahli, yaitu high power distance, ataukah saya harus percaya pada klaim Ricky Rizal? Kebingungan saya ini bertambah ketika masuk ke episode berikutnya, yaitu ketika Ricky Rizal kemudian menemui Richard Eliezer. Sebagaimana yang dikatakan atau terungkap di ruang persidangan, bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Ricky Rizal terhadap Richard Eliezer adalah memanggil Richard Eliezer dengan cara sedikit berbisik, mendekat ke telinga Richard Eliezer, dan tidak menjelaskan sama sekali tentang adanya narasi tentang penembakan terhadap mendiang Brigadir Yosua. Jadi ketika Ricky Rizal bertemu dengan Richard Eliezer, seolah-olah ada kesan bahwa Ricky Rizal justru ingin menutup-nutupi sesuatu, menghindari sesuatu, tapi sembari pada saat yang sama mencoba tanda petik mengamankan rencana jahat yang sudah dibangun oleh Verdi Sambo. Rencana jahat itulah yang tidak disampaikan oleh Ricky Rizal kepada Richard Eliezer, sampai kemudian Richard Eliezer berada dalam situasi yang kemudian juga tidak bisa dia tolak sama sekali. Nah, dengan alur perilaku sedemikian rupa yang ditampilkan oleh Richard Eliezer, maka sekali lagi, izinkan saya untuk kemudian menjadi gamak. Apakah saya harus percaya terhadap teori yang dikemukakan ahli, ada relasi yang menuntut adanya kepatuhan Ricky Rizal terhadap Verdi Sambo, ataukah saya harus percaya terhadap klaim Ricky Rizal bahwa ada momen tertentu di mana dia punya nyali untuk mengambil posisi berseberangan dengan arah pertanyaan dalam kurung perintah atasannya. Oke, baik. Anda mau menanggapi, Mas Melan, silakan. Ya, saya rasa tidak perlu terlalu bingung, Pak Reza. Jadi kalau masalah loyalitas terhadap perintah-perintah yang positif, tidak sedikit pun diragukan oleh klien kami dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kecuali yang melawan hukum, itulah yang dilawan oleh klien kami. Sehingga ketika dia disuruh memanggil Richard, dia disuruh menyetir, menyupir, segala macam, itu dia lakukan dengan baik. Bahkan ketika ada konflik di Magelang, dia sebagai orang yang paling senior, polisi paling senior di rumah itu, mencoba untuk mengamankan situasi supaya eskalasinya tidak naik begitu, Pak Abil.